Apakah anak-anak sehat semua? Sehat. Coba anak-anak cek samping kanan dan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk atau bagaimana? Ini tidak masuk. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, sub tema 2 pahlawan kebanggaanku. Pembelajaran keempat. Anak-anak coba cek di bawah meja kalian, apakah ada sampah atau bagaimana? Ada Pak. Ini Pak. Sebelum mulai, anak-anak coba ikuti Bapak dulu ya. Iya. Ayo dulu. Marilah kita berdua bersama dipimpin oleh Bapak Guru. Tangan di samping, tangan di samping, ke depan, dilipat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Baik Pak Guru. Mohon anak-anak berdiri dahulu. Siap. Ayo kita mulai. Ini kan pembelajaran keempat, sudah siang. Mari kita memberi semangat untuk kita dan diri kalian masing-masing. Baik Pak. Caranya, aku bangga menjadi orang Indonesia. Nanti tiupkan Bapak ya. Aku bangga menjadi orang Indonesia. Aku bangga menjadi orang Indonesia. Aku ingin cerdas dan pintar. Aku ingin cerdas dan pintar. Aku akan bersemangat belajar. Aku akan bersemangat belajar. Sudah semangat anak-anak? Sudah. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pelajaran ini yaitu ada 4. 1. Setelah berdiskusi Pak mampu menyebutkan informasi dengan menggunakan tabel. Kami know what do you want to know dari bacaan Kapten Partikular dengan terperinci. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi yang dapat dipelajari dari teks Kapten Partikular dengan mempresentasikan informasi dalam bentuk tabel. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan sikap dari tokoh yang sesuai dengan makna sila kelima dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan konteks diri dalam melaksanakan sila kelima pada sila dengan benar. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran kemarin? Lupa, Libur, Pak. Libur. Tapi nggak masuk ya? Pembelajaran kemarin yaitu pada pembelajaran tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Kali ini Bapak akan membahas tentang Kapten Partikular. Indonesia mempunyai pahlawan nasional. Mereka bekerja keras membangun kemerdekaan Indonesia. Mari kita belajar bersama. Anak-anak tahu ini foto apa? pahlawan. Anak-anak pernah berjumpa ini di ruang berapa? 1000. Bersama anak-anak.
Pak bacakan dulu. Kapten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Bapak minta itu Mbak Rias tolong bacakan apa yang di atas. Nah, Di sini, Pak. ya, di situ aja nggak Bapak. Kapitan Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Selanjutnya Bapak bacakan pada tahun 1817 perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Grasberg di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Mas Baik, selanjutnya tolong dibacakan. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan jadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 19 Desember tahun 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sudah? Anak-anak, kalian akan berdiskusi dengan teman sebangku. Dengan tolong siapkan pensil sama kertas untuk menulis di atas. Satu, hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura? Dua, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Yang ketiga, apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Patimura? Yang keempat, apa alasan dari perjuangan Kapten Patimura? Saya bantu Pak. Udah lagi. Bapak akan membagikan kertas. Nanti siapa aja yang akan menjawab jawaban di depan. Siapa? Dimulai dari paling depan, tolong tempelkan di mana yang benar sesuai dengan ini. Ayo berikutnya nanti Bapak. Sudah Pak. Sudah Pak. Aku orangnya kok. Kapten Patimura, hal positif yang dapat diperoleh yaitu pemberani dan perkasa, teguh pendirian, kerja keras, menghargai satu sama lain. Perjuangan yang diperoleh yaitu memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Alasan dari perjuangan yaitu Belanda ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Dampak dari perjuangan yang dilakukan supaya kekayaan alam
kerupa-rupa tidak dikuasai mereka. Ini salah, siapa yang menemukan? Ayo. Ayo, kita belajar lagi ya. Ayo. Kalian disuruh ya kan? Bapak beri sedikit penjelasan. Hal positif apa yang dicatat dari Pantura? Yaitu kerja keras. Beliau berhasil merebut benteng Daspen. Beliau juga berhasil mengadili raja-raja dan berhasil dalam melaksanakan kegiatan pemerintah pemimpin rakyat. Kapten Pantura adalah sosok yang teguh pada pendiriannya. Ia berkali-kali dibujuk oleh penjajah untuk bergabung, namun ia menolak. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Pantura? Kapten Pantura memimpin rakyat Saparwa melawan penjajah Belanda dalam perjuangan menentang Belanda. Ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Untuk yang kedua, apa dampak dari perjuangan yang dilakukan Pantura? Yaitu satu, dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Pantura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berubah maka tidak dikuasai oleh mereka. Pantura memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan kapal di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Anak-anak tolong diskusikan dengan teman sebangku. Nanti Bapak tunjuk secara acak siapa yang akan maju. Apakah sikap Raden Murah menginginkan kedaulatan wilayah dalam pendidikan? Jelaskan. Untuk Gaudi, tolong dijawab. Ya, Patimura menginginkan kedaulatan wilayah. Alasannya Patimura berhasil merebut benteng Darmstadt di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Yang kedua, apa sikap Kapitan Patimura mencerminkan Pancasila? Kelima, Pak, izin jawab. Oh iya. Ya, Kapitan Patimura mencerminkan sila kelima Pancasila karena beliau mau bekerja keras, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Bapak, sikap Kapitan Patimura. Bapak minta 3 orang anak untuk maju ke depan untuk menghubungkan tentang sikap Kapitan Patimura. Yaitu yang pertama Mbak Linda, Mas Kevin, dan Mbak Bunga. Oh iya Pak, siap. Iya Pak. Sekarang Pak. Ya. Enggak di sini Pak. Enggak. Yang kedua Mbak Linda. Yang ketiga Mbak Bunga. Ini berikut penjelasan sikap Patimura. Sikap kerja keras mengakui kedaulatan bangsa. Contoh dalam kehidupan sehari, bangga menjadi bangsa Indonesia. Sebagai seorang siswa harus rela belajar untuk menghargai kemerdekaan bangsa lain. Anak-anak, pada pembelajaran siang hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa Kapten Patimura memimpin perang melawan Belanda yang memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terbebas dari penjajah. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdiri dahulu menyanyikan lagu daerah. Baik Pak. Baik Pak. Lagu
evaluasi buat dikerjakan di rumah ya. Ya, Pak. Ini. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Baik. Apabila belum paham, nanti bisa tanya-tanya Bapak ke rumah Bapak. Belajar bersama. Baik, Pak Guru. Cukup sekian pelajaran pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.